Mahadewa dengan Yesus sama, ya salah gitu loh. Kamu Islam juga nggak percaya dewa-dewa kan? Saya juga nggak percaya gitu loh. Yaitu kalau orang Hindu dan Buddha oke, ya. Kamu itu sepertinya ya percaya kepada Allah. Nah, tapi saya bilang Allah SWT kamu itu beda Allahnya dengan yang dimaksud oleh Musa gitu loh. Jadi jangan berkembang ke dewa-dewa. Ya, kalau Yesus itu Al-Khalik, Al-Khalik. Ngerti Al-Khalik ya? Khalik itu kan pencipta. Nah, itu Yesus sebelum dia nuzulnya. Cuma kalau di Quran kalian katanya Yesusnya diciptakan. Gimana sih? Pencipta kok diciptakan, kan aneh. Ya, maka saya katakan Quran datang untuk membelokkan, bukan meluruskan ajaran yang sudah ada atau kitab Injilnya gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan yang bukan makhluk, yang tidak pernah jadi makhluk dan tidak pernah kemudian dibunuh oleh makhluk. Pak David, Anda mengatakan Yesus itu adalah Khalik. Bisa tunjukkan referensi dari Yesus, Pak? Silakan. Stop bicara. Saya tidak pernah jadikan Yesus Tuhan. Tidak pernah. Siapa? Mana bisa saya menjadikan Yesus Tuhan? Tak bisa. Ya itulah kehendak Allah mengunci mata dan hati kami orang Kristen. Itu yang dikehendakinya. Mana bisa lagi kami bertobat? Mana bisa lagi kami berpikir? Itu maksudnya silsilah Yesus secara kemanusiaannya. Dia itu berasal dari keturunan Raja Daud. Ngerti nggak sih? Kan Yesus juga kan manusia. Waktu dia di bumi menjelma menjadi manusia. Ngerti nggak? Itu silsilah kemanusiaan Yesus. Kalau waktu di surganya ada silsilahnya nggak? Ya nggak ada gitu loh. Masa Allah punya silsilah? Itu kan karena kalian memang udah terpengaruh Quran, ya. Yesus diciptakan, nah itu. Ngerti nggak sih? Silsilah itu menjelaskan kemanusiaan Yesus sebagai Mesias. Dia adalah keturunan Raja Daud. Ya. Disinilah kesesatannya. Katanya Yesus itu Sang Khalik. Tapi Yesus punya silsilah. Aduh, Pak David kapan sehat sih, Pak? Yesus itu tidak pernah menulis kitab, ya. Ngerti nggak? Jadi apa yang dikatakan oleh kitab Injil itu adalah ditulis oleh para murid atau orang yang sejaman hidupnya dengan Yesus. Jadi saya mau katakan bahwa Quran kalian juga itu tidak tepat, ya, yang dikatakan Allah memberikan kitab kepada Isa. Saya juga mau minta kamu bukti. Mana kitab yang diberikan Allah kepada Isa? Nanti katanya itulah kitab Injil. Nggak ada gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi gini ya, itu pertanyaan kamu itu sama saja seperti menjawab mana buktinya Yesus mengaku-ngaku dia Tuhan. Kamu ngerti nggak sih bahwa sebagai manusia, ya tidak mungkin Yesus itu mengaku akulah Tuhan sembahlah aku. Ya itu sama ya. Akulah pencipta, akulah Al-Khalik. Ya nggak ada gitu loh. Itu kesaksian dari para murid. Dan itu saya percaya sebagai kitab Injil. Ya, isinya juga sebagian dikutip dalam Quran kalian, di mana Isa itu katanya lahir dari perawan Maryam. Ya semoga kamu ngerti gitu loh jawaban saya. Jangan nanti dibilangnya nggak sesuai lagi segala macam. Coba ngerti nggak kamu? Pak David, coba sekali lagi coba akalnya itu difungsikan, Pak. Tuhan ketika datang kepada Abraham, ketika datang kepada Musa, dan ketika datang kepada Yesus, Tuhan itu mengaku sebagai Tuhan. Begitu juga ketika datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, Sang Khalik mengaku sebagai Sang Khalik. Nah, kalau Yesus itu adalah Sang Khalik, dia sudah datang dalam rupa manusia. Kenapa Yesus tidak mengatakan dirinya Sang Khalik, Pak? Kenapa justru Bapak
yang jauh dari kehidupan Yesus, yang berani-berani melantik Yesus menjadi sang Khalik. Coba ini logikanya dipakai dong, ya. Tuhannya Abraham datang kepada Abraham, menyampaikan kepada Abraham kalau dia itu adalah Tuhan semesta alam. Begitu juga ketika dia datang kepada Musa, Daud, Salomo, dan bahkan kepada Yesus. Tapi kenapa kemudian ada konsep yang muncul dari bibir Bapak sendiri, Yesus itu Khalik, sementara Yesus itu adalah manusia, dia adalah ciptaan. Pak David, oh Pak David, Anda butuh dokter, Pak David. Ya, sadarlah. Kamu baca dulu semua perjanjian barunya, baru kamu ngerti ya. Kalau Yesus itu tidak menjelma menjadi manusia ya, Yesus itu tetap Tuhan sepenuhnya, ya tidak bisa diinjak-injak begitu. Itu yang kamu maksud itu adalah Yesus di dalam kemanusiaannya memang bisa dihina-hina orang pada waktu itu, bisa dipukul, bisa dibunuh. Tapi itu di dalam kemanusiaannya. Kalau Tuhan memang tidak bisa gitu loh. Makanya dikatakan firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah Tuhan itu menjadi manusia, dan di dalam kemanusiaannya itulah Yesus bisa dihina-hina. Ya. Bahkan Quran kalian pun tidak mempercayainya. Itulah pengajaran Arian. Ya. Cuma kalian memang ya nggak tahu lah kombinasi dari mana, saya nggak ngerti ya, terlalu banyak sih Quran itu kombinasinya. Katanya sang Khalik tadi, Yesus itu, kok sekarang dia manusia? Aduh, sampai kapan Pak David mau membodohi diri sendiri? Sadar Pak, sadar. Banyak rumah sakit, banyak psikiater. Datanglah ke sana. Jadi gini aja ya Tristan ya, kamu coba baca dulu ya seluruh kitab perjanjian baru lah gampangnya ya. Kamu kan tahu kan, kamu ketik aja di Google, nanti keluar semua. Kalau kamu sudah baca, kamu ngerti, nanti kamu diskusi, debat lagi dengan saya. Kalau kamu nggak ngerti percuma. Kamu dasarnya Quran ya, Quran itu memang menolak kitab yang sudah ada. Jadi jangan dikatakan membenarkan, itu pun salah. Kalian tidak membenarkan tapi membengkokkan. Ngerti nggak sih? Jadi kamu kan mau mengatakan Tuhan kok bisa diludahin? Ya nggak bisa gitu loh. Siapa yang mengatakan Tuhan bisa diludahin? Di dalam kemanusiaannya itulah Yesus itu sangat direndahkan. Ya, itu sebelum dia nanti memenuhi tujuannya untuk menjadi korban penebus dosa. Itu yang kalian hina-hina itu. Nanti dia akan datang lagi nggak seperti itu. Ya, jadi jangan cuma perkara yang sudah lewat 2000 tahun yang lalu itu yang kamu bawa-bawa. Nanti nggak begitu lagi. Kamu akan menjerit-jerit nanti. Ya, itu juga ada. Yesus sudah mengatakan itu. Aku anak manusia ini akan datang ya dalam segala kemuliaannya disertai para malaikatnya. Itu kamu harus baca juga gitu loh. Jadi jangan cuma yang diludahin, yang dikebukin aja, yang terus aja digadang-gadang terus oleh Muslim. Mau baca perjanjian baru itu sampai bolak-balik beribu kali pun tidak akan merubah konsep dari Kristen itu tidak berkesesuaian dengan konsep ajaran Yesus. Kitab Bapak khususnya perjanjian baru itu tidak dikenali oleh Yesus. Jadi apapun isinya di dalamnya ya ilegal. Ilegal Pak. Tidak ada pengesahan dari Yesus. Ya, sekalipun Yesus tidak pernah menyebut tentang kitab Anda. Perjanjian baru itu. Tidak pernah menyebut kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, apalagi surah-surah Paulus. Jadi sangat disayangkan ada karya tulis yang Anda jadikan untuk menobatkan anak Maria. Sementara ibunya tidak pernah ikhlas anaknya dituhankan. Apalagi Anda mencomot-comot kata-kata dari Al-Quran, Khalik. Anda dudukkan pada Yesus. Sangat disayangkan Pak David. Ternyata racun maut itu sudah merasuki jiwa Bapak begitu dalam.
Saya hanya bisa mendoakan Pak David, mudah-mudahan Bapak bisa waras di kesempatan lain. Amin. Zulkifli, kamu, aduh, saya japri, kamu nggak nanggepin ya. Kalau di sini kamu katanya sambil lewat, ya sudahlah, terserah kamu lah. Kalau kamu mau, ayo kita mau diskusi, mau debat ya, mumpung saya ada gitu loh. Nanti kalau saya udah nggak ada, kamu katakan nyungsep lah segala macem. Coba perlihatkan ya bahwa muslim itu juga kesatria. Jangan suka ngata-ngatain yang enggak lah gitu loh. Ngapain sih? Saya itu bukan mau menang kalah sekali lagi dalam diskusi ya. Saya mau menyatakan inilah kebenaran iman Kristen. Itu aja. Ya, menang kalah buat saya itu enggak ada gunanya sih. Yang menang juga pasti ke neraka juga kalau kalian salah gitu loh. Ada kan orang yang bisa menang dalam debat kan? Walaupun itu salah, ada. Tapi kan neraka pasti. Namanya apa yang didebatkan itu sesuatu yang salah. Loh kok curhat Pak David? Emang saya bilang apa? Saya kan katakan Bapak rajin kali japri. Emang ada yang salah Pak? Kenapa sih harus japri? Kenapa ajakan saya untuk ke Zoom Bapak tidak tanggapin? Ada apa? Saya melihat tingkah Bapak ini, saya melihat gerakan Bapak. Bapak ingin kemudian, ya, seakan-akan mengajarkan ajaran Bapak kepada orang yang lebih tahu tentang ajaran Bapak. Ya kan tidak nyambung, Pak. Nggak nyambung Bapak ini. Kami ini penjual emas murni, datang Bapak jajakan emas palsu. Ya nggak bisa dong, Pak. Mau kayak apapun upaya Bapak, emas palsu ya tetap aja palsu, Pak David. Bapak mau gunakan metode apapun, tidak akan pernah merubah. Yang palsu jadi emas asli gitu loh. Ya Pak David, begini aja kan kemampuan Bapak kan. Silat lidah aja kan. Ditanya, mana bukti Yesus itu Khalik, sementara dia manusia. Apa yang Bapak lakukan? Oh itu pada saat dia jadi manusia. Lah, emang sejak kapan Khalik ini jadi makhluk? Nenek Bapak yang keberapa yang ngajarin Bapak bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu bisa menjadi makhluk? Sudahlah Pak David. Ya, adalah lebih baik kalau Anda menghubungi dokter psikiater. Anda mencoba diskusi di sana, Anda curhat di sana. Mana tahu obatnya bisa membantu Bapak untuk bisa sadar. Sul, kalau dalam kitabnya orang Yahudi sendiri ya, itu yang disebutnya itu Yod-He-Vav-He, atau orang Yahudi menyebutnya Adonai, itu bisa menjadi manusia ya. Kalau Tuhan menjadi manusia, kenapa sih? Emang di Quran kalian nggak ada ya? Coba kamu baca ya. Bisa gitu loh. Ya, sorry, kalau di Quran sih nggak ada ya. Tapi kalau di dalam kitab Taurat itu ada. Ya, kamu bacalah. Saya udah sering kali mengatakan di dalam kitab Kejadian itu waktu Allah atau Adonai itu bertemu dengan Abraham, atau kalian menyebutnya Ibrahim. Coba kamu baca aja di Kejadian 18 ayat ke-1 deh. Ya, di situ akan kalian nggak bisa nyangka lagi. Memang Yod-He-Vav-He itu menampakkan diri kepada Abraham atau Ibrahim. Kejadian 18 ayat 1 ya. Coba kamu ketik di Google aja lah. Di HP kamu bisa juga itu. Keturunan Yakub melahirkan 12 suku. Mana salah satu suku itu yang kemudian mengimani Tuhan mereka itu menjadi manusia, Pak? Yang mana, Pak? Suku mana dari Bani Israel yang mengimani Tuhan mereka menjadi manusia? Ada? Bisa tunjukkan kepada saya? Pak David. Ya, kalau gila, Pak, jangan permanen. Jangan permanen, Pak. Gila itu kasihan keturunannya. Bapak mengatakan Tuhannya Bani Israel bisa nusul menjadi manusia. Waduh, benar-benar Pak David inilah. Kurangi makan makanan ini, Pak. Makanan yang diharamkan di dalam kitabnya Bani Israel, Pak. Ya, sama bukan kalau ngomong kan model begitu ya. Diskusi kok ngelecehin orang, banyak rumah sakit. Saya katakan kamu itu bahkan perantaranya wahyu. Perantara wahyu itu Jibril saja. Itu kamu nggak pernah bisa buktiin ini makhluk apa sebenarnya. Coba temukan perantara wahyunya Jibril itu dari mana. Ya, makanya jangan suka percaya kepada khayalan.
Nggak ada Jibril itu yang datang-datang kok nyekek orang itu. Jibril apaan coba? Coba kamu bayangin ya. Ya sorry ya, saya agak nyeleneh sedikit ya, agak nyimpang dari topik ya. Itu kalau malaikat Tuhan yang benar ya, misalnya orang nih lagi malam-malam sendirian gitu, tahu-tahu kamu disuruh baca sesuatu gitu. Tapi kamu sendiri udah ngaku kamu nggak bisa baca. Kamu udah dicekek gitu loh sama makhluk ini. Menurut kamu itu makhluk apa? Coba silakan jawab deh. Menurut kamu makhluk apa gitu loh? Ya coba buktikan. Makanya itu awal mulanya dari perantara wahyu yang menjadi kitab suci kalian. Itu ada di dalam hadisnya kalian sendiri. Ya, kamu ngerti nggak sih? Makanya kalau baca kitabnya sendiri itu pakai pikirannya. Kalau pikiran nggak dipakai ya semua yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Pak David, kenapa saya katakan Bapak ini perlu dokter psikiater? Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang tidak mengerti apa itu malaikat, apa itu nabi, apa itu rasul. Oke, kemudian didatangi sosok makhluk gaib, makhluk yang dimensinya beda dengan beliau. Wajar takut, Pak. Bagaimana dengan sembahan Bapak yang dari manusia bernama Yesus itu? Katanya dia Khalik. Tapi kenapa ketakutannya sampai keringatnya seperti titik-titik darah, Pak David? Inilah saya katakan Bapak butuh dokter psikiater. Yesus adalah Khalik. Khalik artinya pencipta. Kemudian didatangi oleh malaikat. Dia ketakutan. Halo, Pak David. Sehat itu mahal, Pak. Sehat itu mahal. Andaikan Bapak dekat dengan saya yang akan terapi fisik Bapak langsung. Ya, sayangnya kita berjauhan. Maka saya sarankan Bapak butuh psikiater. Tuhan Bapak yang adalah manusia ketakutan kepada malaikat, Pak. Wow, keren. Memalukan itu namanya, Pak David. Kitab Bapak tidak dikenali oleh Yesus. Ya kalau Yesusnya manusia, memang dia tidak bisa mengenali kitabnya. Ini salah apa enggak gitu loh. Ya kan? Nah Yesus itu Tuhan gitu loh. Kan ada itu runutannya. Ya bahkan nubuatannya juga sudah ada. Nanti itu digenapi ya. Untuk apa dia nuzul ke dunia. Terus ngapain gitu loh. Hah? Terus kalau dibandingkan dengan Quran kalian ya, saya ngomong terus terang aja, itu An-Nisa 157 itu dapat dari mana? Yang mengatakan Isa nggak disalibkan, seseorang yang diserupakan wajahnya, itu cerita dari mana? Ayo. Padahal di kitab Injil nggak mengatakan begitu. Apa kamu anggap itu yang benar? Ya kita bahas juga An-Nisa 157 ya. Kalau kamu terbuka, nanti kamu ya akan tahu bahwa itu apa sih kok wahyu Allah kok begitu gitu loh. Ngerti ya? Jadi jangan mengatakan Yesus nggak tahu kitabnya itu. Ya kalau Yesus itu gambarannya hanya nabi dan rasul seperti nabi dan rasul kalian yang udah mati. Ya dia nggak tahu kitabnya itu apakah benar apa sudah dirubah-rubah. Dia nggak tahu. Kalau Yesus ya tahu lah. Ya karena dia juga adalah Tuhan itu sendiri. Dia akan datang lagi. Ya kalau kalian bilang kan menjelang hari kiamat Isa itu akan menjadilah ilmu. Ya saya juga sama percaya itu. Yesus akan datang lagi. Apakah itu salah? Kalau salah Quran kalian coret aja. Ya saya bukan ngais-ngais Quran, tapi untuk menyadarkan kalian. Ya di Quran kalian juga ada kok Isa akan datang lagi di hari kiamat. Terus kalian aja pelintir sana pelintir sini. Nanti katanya orang Kristen nanti apa tadi itu dikatakan dibunuh oleh Yesus. Ngaco kalian itu. Masa para pengikutnya dibunuh oleh Yesus? Ngawur kalian. Bapak ini memang benar-benar lah ya. Pak David, berapa kali saya katakan kehadiran saya di grup itu sekedar untuk membantu Bapak supaya Bapak itu tersehatkan. Bapak mengatakan Yesus memang tidak mengetahui karena dia manusia. Pak, baca kitab Bapak yang diambil dari himne Plato itu. Yohanes 1. Bukankah Yesus itu diimani sebagai sang firman? Sang firman loh.
menjadi manusia loh. Berarti yang punya hak, ya, kewenangan untuk berfirman tentang apapun itu Yesus. Karena dialah sang firman itu sendiri. Jangan lupakan poin itu, Pak David. Anda seorang pendeta. Harusnya poin-poin seperti ini itu sudah masuk ke dalam zona pemikiran Bapak ketika Anda menjabarkan tentang konsep ketuhanan. Jangan lagi ada sisi kemanusiaan. Karena Yesus itu Anda katakan Khalik, pencipta. Tapi faktanya dia dicipta. Disinilah butuhnya, ya, psikiater. Ayam Anda katakan anjing. Nggak mungkin itu, Pak. Sapi Anda katakan kodok. Nggak mungkin itu, Pak David. Dua kondisi ini yang harus diteliti dan ditelaah. Apakah betul kambingnya jadi ayam atau anjingnya sapinya jadi kodok, atau otak orang itu yang sakit? Itu yang perlu Bapak pahami loh. Jadi kalau ada kambing jadi kodok, ya, akal mana yang bisa nerima itu? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan itu maha segala-galanya, betul. Karena justru Tuhan maha segala-galanya, maha kuasa, maka dia tidak bisa menjadi tidak kuasa. Gitu loh, Pak David. Jadi kalau Yesus itu yang adalah sang firman, tidak pernah mengajarkan tentang kitab Lukas, kitab Markus, lalu siapa Anda yang jauh lebih hebat dari Yesus? Yesus sang firman. Yesuslah yang menerima firman. Dia juga lah yang diutus. Yesus sendiri mengakui dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lah Bapak begitu hebatnya menobatkan Yesus sebagai Khalik, sebagai sang firman itu sendiri, sebagai Tuhan itu sendiri. Emang Bapak ini siapa? Apakah tidak sebaiknya Bapak aja yang mereka tuhankan orang-orang itu? Karena Bapak jauh lebih hebat daripada perkataan Yesus. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Bapak sendiri seenak dewe berkata-kata dari diri Bapak sendiri. Itulah saya katakan Bapak butuh psikiater. Gitu loh, Pak David. Yang ilegal itu adalah kitab suci kalian yang katanya ya perantara wahyunya itu Jibril. Coba buktikan dulu dong ya. Jibrilnya itu siapa dan dari mana sih bisa taunya gitu loh. Kok beda dengan yang saya kenal Jibrilnya? Saya kenalnya Gabriel ya, nggak seperti itu sifatnya. Nggak ada sih Gabriel atau Jibril itu main cekek aja itu nggak ada. Kok kamu sebut itu legal gitu? Hah, perantara wahyu dari yang suka nyekek itu legal? Gimana sih kamu itu? Ya saya lebih percaya kepada apa yang ditulis oleh murid-murid Yesus dong ya, sebagai saksi matanya. Dan memang Yesus tidak pernah menuliskan kitab Injil. Yesus datang ke dunia bukan untuk menuliskan kitab. Ya, sangat berbeda dengan Quran. Kalian mengatakan Isa diberikan oleh Allah kitab Injil. Coba buktikan kitabnya yang mana sih gitu loh, yang diberikan Allah kepada Isa itu. Aduh. Coba buktikan Zul. Allah memberikan kitab apa kepada Isa? Mana kitabnya, saya mau tahu itu. Terlepas daripada Jibril, yang pasti sumber Al-Quran menceritakan tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Rasul Muhammad SAW menjadi sumber Al-Quran dan bercerita tentang Al-Quran. Dan dia bukan Tuhan, tapi dia hanya utusan. Bandingkan dengan Yesus, dia Tuhan, dia sumber segala daripada apa yang ada. Tapi naifnya, sialnya, dia tidak pernah berbicara mengenai perjanjian baru. Tidak pernah bercerita tentang kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus. Lantas siapa Anda yang jauh lebih hebat dari Yesus? Bercerita tentang hal-hal yang Anda jadikan sebagai patokan kebenaran, karangan orang-orang yang tidak jelas, sementara Yesus sendiri yang sang firman datang dalam rupa manusia, tidak pernah sedikit pun menyentuh apa itu gospel, apa itu perjanjian baru. Itulah makanya saya katakan Bapak ini butuh psikiater, supaya Bapak itu sehat. Kalau Bapak jemaat biasa mah nggak apa-apa. Masalahnya Anda ini pendeta, kemudian nantang-nantang orang, japri-japri orang.
Seakan-akan Anda ingin menjajakan sesuatu yang basi. Saya katakan basi, Pak. Karena semua konsep yang Anda jajakan bertentangan dengan ajaran Yesus. Tadi di awal Anda mengatakan Yesus Khalik. Mana pengakuan Yesus? Gak ada kan? Yesus aja berhati-hati di dalam menyampaikan ajaran. Lah Bapak dengan lancangnya mengatakan Yesus itu Khalik. Jadi yang pantas dituhankan oleh mereka itu Bapak, bukan Yesus sebenarnya. Sadar nggak Pak? Ya memang yang ajaib itu adalah Quran kalian. Belum ada kitabnya sudah dikatakan kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ini kitab apa? Orang wujudnya aja belum ada kitabnya. Hah? Coba kamu baca di Quran kalian. Apakah pada saat dikatakan kitab ini, itu emang sudah ada kitabnya? Apakah Quran sudah ada pada zaman Muhammad? Aduh, kalian itu kurang berpikir loh. Kalau Yesus, yaitu kesaksiannya ditulis oleh para murid yang menyaksikannya. Mereka lah para rasul, gitu loh. Atau orang yang hidupnya sejaman dengan Yesus. Saya nggak asal ngomong, nanti saya buktikan itu. Ya, bahwa kitab Injil itu ditulis oleh para saksi mata, yaitu murid-murid Yesus sendiri. Ntar kamu bilang tahu dari mana? Ya dari kitab sucinya lah. Coba bandingkan dengan Quran kalian, tahu dari mana Nabi kalian mengenai kelahiran Isa dari Maryam? Menyebut namanya aja udah salah. Masa Yesus disebut Isa? Orang Arab Kristen menyebut nama Yesus itu Yesu. Nyebut namanya aja udah salah. Kamu mau bilang ini wahyu Allah gimana? Nah sekarang saya mau tanya juga, dalam Quran kalian ya, kamu kan sering menjumpai nama Isa, ya kan? Coba perkataan Isa ada nggak dalam Quran kalian? Saya jamin nggak ada. Tapi kalian mengklaim Quran kalian tuh wahyu Allah. Kok Allah nggak tahu sih perkataan Isa? Gimana jawabnya tuh? Kalau nggak tahu ya sudah, jangan disebut-sebut dong nama Isanya, gitu loh. Jadi bikin keder orang aja kamu. Nah, itulah perbedaan kita Pak David. Anda umat terjemah, saya bukan. Kitab saya menyertakan original teksnya. Kenapa? Karena Al-Quran syarat dengan ilmu. Anda tidak bisa kemudian menghakimi Quran. Kenapa? Karena Anda membacanya pun tidak bisa. Di Al-Quran itu Pak David, ada akar kata. Ada kemudian pola yang menerangkan kata itu, menerangkan masa lampau, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Ketika dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dikatakan seperti itu. Tapi itu berbicara mengenai masa yang akan datang, masa yang akan terjadi. Apa itu? Pada saat Al-Quran, wahyu Allah itu sudah dibukukan. Itulah hebatnya. Jadi Al-Quran bercerita tentang dirinya. Sementara kitab Anda tidak pernah bercerita tentang dirinya. Hanya bercerita tentang pengarangnya. Dan bercerita tentang orang lain. Dan sumbernya, Sang Firman, si Yesus, tidak pernah bercerita tentang kitab Anda. Itulah lucunya. Kalau Al-Quran, sumber sendiri yang menerangkan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan, kami yang menjaganya. Itulah hebatnya kitab kami. Disitulah bedanya kita, Pak David. Jadi kalau Yesus tidak pernah bercerita tentang kitab Anda, berhenti menjadikan hal yang ilegal dalam pengajaran Yesus sebagai sumber kebenaran. Tugas saya hanya sebagai sahabat, saudara yang mencoba untuk menyadarkan Pak David. Oke? Paulus itu rasul loh, rasul. Kalian aja yang menyebut dia itu pembohong lah segala macam. Dia bukan rasul, bukan murid Yesus. Paulus itu rasul. Ngerti? Dia kerasulannya diakui oleh rasul yang lain. Ya, tulisan-tulisan Paulus itu diakui ya sebagai wahyu oleh rasul yang lain. Dan kerasulannya juga disertai dengan mujizat-mujizat dari Allah. Ya, dalam hal ini Adonai Elohim.
Ada bukti-bukti kerasulannya gitu loh. Coba bandingkan dengan rasulnya kalian tuh apa? Buktinya apa? Rasul itu mesti ada bukti. Nggak bisa rasul itu main ngomong sendiri, saya rasul. Rasul mana buktinya? Nanti ditantangin begitu kan bingung. Silakan aja dengan konsep Anda. Itu agama Anda. Tugas saya hanya menyadarkan dan meluruskan Anda. Anda mengatakan Yesus itu rasul. Sementara rasul itu adalah sumbernya dari Al-Quran. Di dalam kitab Tanakh tidak ada kata rasul. Di Indonesia inilah baru Kristen pandai-pandaian mengambil kata rasul dari Al-Quran. Di luar negeri nggak ada Kristen yang tahu apa itu rasul. Satu hal, tolong dicatat Pak David. Rasul itu utusan Allah. Paulus utusan siapa? Yesus aja kagak kenal sama dia. Tulisannya Yesus tidak punya legitimasi terhadap itu. Yesus tidak pernah menyebut ajarannya selain disebut sebagai serigala. Oke, Pak David? Paham? Saya mau uraikan. Ya, Paulus itu serigala. Mau saya uraikan. Baca Kejadian 49 nomor 27. Bagaimana Yakub menerangkan, ya, menubuatkan tentang anak daripada Benyamin yang kelak menjadi serigala. Baca di situ. Siapa keturunan Benyamin yang kemudian mengaku keturunan Yakub yang kemudian disebut sebagai serigala keturunannya? Benyamin. Siapa di Roma 11 nomor 1 mengaku keturunan Benyamin? Paulus. Siapa yang kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus? Paulus. Siapa yang datang membantai murid Yesus? Paulus. Siapa yang membantah semua pengajaran Torah? Paulus. Jadi Bapak nggak usah ngajarin saya tentang konsep rasul. Oke, Pak David, tugas saya hanya meluruskan Anda. Semoga Anda bisa sehat. Siapa bilang Maria itu nggak tahu anaknya itu pada akhirnya adalah Tuhan itu sendiri? Siapa bilang? Ya karena kan kalian otaknya itu nggak kurang ya sudahlah, nanti nggak enak ya ngomongin soal otak orang ya. Maria itu tahu ya pada akhirnya bahwa Yesus itu Tuhan. Nanti saya akan buktikan juga gitu loh. Anda mencocok-cocokkan kata-kata Quran, kholik. Ya enggak mencocokkan. Silakan Anda tunjukkan. Kapan Maria menganggap Yesus itu sebagai pencipta alam semesta? Khalik menurut Anda. Kapan? Di mana itu? Dan mana keturunan daripada saudara-saudara Yesus yang kemudian menjadi Kristen hari ini? Ayo, mana keturunan Yakobus? Dari sekte apa mereka yang kemudian menyembah ya, sosok manusia bernama Yesus? Di mana pusat ajaran mereka? Pak David, tugas saya hanya menyadarkan Anda sebagai pemberi peringatan. Kewajiban Anda kemudian adalah menelaah setiap kata per kata yang saya uraikan kepada Anda. Oke? Anda mencocok-cocokkan kata-kata Quran, kholik. Ya enggak mencocokkan, enggak pakai kata kholik ya pencipta lah, creator lah. Apa bangganya sih? Kamu juga Quran kalian banyak mengutip dari kata-kata orang Yahudi. Taurat apa itu bahasa Arab? Emang orang Arab ngerti Taurat? Injil emang bahasa Arab? Ngaco kalian itu. Nanti saya selidiki ya, apakah rasul itu dari bahasa Arab atau bukan. Kalau nabi itu juga dari bahasa Yahudi. Karena orang Arab itu nggak mengenal nabi, nggak ada. Ya, kalau orang Israel ya itu nabinya itu sudah sejak zaman Musa. Itu ya Musa itu nabi, nabi mereka sebutnya. Kalau orang Arab kalau nabinya aja nggak ada, bagaimana bisa ada kata nabinya? Ya, jadi kalian banyak mencontek dari kata-kata orang Yahudi. Belum juga nama-nama nabinya. Kalian mencontek juga. Cuma salah ya. Abraham jadi Ibrahim. Dari mana coba? Nama orang disalah-salahin begitu. Apakah orang Arab nggak bisa menyebut Abraham? Kenapa menyebutnya Ibrahim? Af itu artinya bapak. Ya. Emang kalau Ib itu bapak. Bahasa Arabnya. Jadi jangan diroba-roba ya. Nanti Isa. Aslinya Yesus jadi Isa. Yesus boleh. Yesua bahasa Ibraninya. Kalian menyebutnya Isa. Dari mana Isa itu?
Kok sembarangan aja katanya wahyu Allah, kok salah. Ya kita saling doakan aja. Kata Injil, kata Torah, kata apa lagi tadi? Nabi, Rasul, semua ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Terlepas kemudian ada kesamaan dari bahasa yang digunakan oleh kitab-kitab terdahulu, itu karena mereka berasal dari keturunan Abraham. Mereka keturunan yang sama. Mereka dalam bahasa serumpun. Itu tidak, Anda tidak punya hak untuk menghakimi itu. Faktanya di sumber kami ada kata itu. Nah sekarang di kitab Anda ada nggak kata itu? Septuaginta, bahasa Greek, bahasa Yunani, ada nggak kata itu? Nggak ada, Pak David. Ya, jadi kalau Anda mengatakan kata Khalik sama dengan pencipta, katakan pencipta, jangan katakan Khalik. Karena Khalik itu adalah gelar pencipta alam semesta. Lain kalau pencipta, Pak. Pencipta lampu, pencipta mobil, pencipta lukisan, dan seterusnya. Beda. Kalau yang Khalik, dia adalah pencipta alam semesta. Kalau pencipta mah beda. Ya. Seperti misalnya Trinitas, ada penciptanya. Siapa? Bapak-bapak gereja. Di situ perlunya akal, Pak David. Apalagi berbicara mengenai perbandingan agama. Sangat disayangkan loh. Bapak bergelar pendeta tapi, aduh, sedih saya, Pak David. Ya kita saling doakan aja lah ya. Kok kamu lebih percaya kepada omongan orang yang munculnya 700 tahun kemudian dibandingkan dengan tulisan dari murid-murid Yesus itu sendiri? Ya kamu mau berdoa buat saya ya boleh aja, nggak apa-apa. Ya kita akan bahas banyak macam lah soal Quran kalian juga, syahadatnya aja. Mau syahadat ya, mau naik hajinya, mau kiblatnya, hajar aswad, apalagi puasanya. Semualah kita bahas ya. Ya saya katakan kalian muslim tahu apa gitu loh. Terus terang aja. Bahkan tauhidnya juga silakan kamu bahas aja sama saya. Makanya saya bilang aduh jangan keluarin yang Islam-Islam yang baru belajar dong ya. Saya mau malah yang ustadz ulama itu boleh ngomong sama saya. Kalian sebenarnya sadar nggak sih gitu loh. Ini loh Quran kalian gitu loh. Ya, dalam hal ini saya tidak mau ada kata-kata yang oh kamu menista Islam, enggak ya. Saya sudah mempelajarinya. Ya, makanya saya berani mengatakan ini. Kalau saya cuma ngomong-ngomong aja, saya mendingan tidur gitu loh. Ya, kalau diskusi itu saya harus pelajari dulu. Ya, baik keislaman kalian maupun keyakinan saya sendiri. Ya, nanti kita bandingkan. Pak David ini error cara berpikirnya memang. Anda ingin menerangkan Quran kepada saya. Membacanya saja Anda tidak bisa. Bagaimana mungkin Anda bisa menerangkan buku yang Anda tidak bisa baca kepada orang yang bisa baca? Saya yang punya Quran, saya bisa baca, saya bisa ngerti isinya. Anda membacanya saja tidak bisa. Gimana bisa ngerti Anda ini? Itu makanya saya katakan Anda butuh psikiater, Pak. Gitu loh. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Al-Quran 600 tahun kemudian baru muncul. Loh, yang mewahyukan itu Allah. Yang maha tahu, yang maha melihat, yang maha mendengar. Dia yang mewahyukan. Sekarang kalau penilaian itu yang Anda jadikan acuan, jarak daripada kitabnya Musa ke kitab perjanjian baru itu kurang lebih 2000 tahun. Yang tadinya dikatakan pencipta alam semesta, bukan manusia dan bukan anak manusia, berubah menjadi manusia di kitab Anda. Yang mana yang benar? Selang 2000 tahun loh kurang lebih. Karena dibelokkannya ajaran para nabi itulah oleh orang-orang yang jahil, kemudian Allah pencipta langit dan bumi mewahyukan, meluruskan kembali ajarannya melalui Al-Quranul Karim. Anda tampil ingin mengajarkan saya Quran. Laksana anak TK, baca buku kedokteran, kemudian Bapak buka praktek. Kesian Pak David.